Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke materi geografi kelas 11. Materi kali ini tentang pemanfaatan keanekaragaman hayati Indonesia. Keanekaragaman hayati, flora dan fauna sejak nenek moyang hingga sekarang dimanfaatkan untuk berbagai keperluan hidup manusia. Potensi keanekaragaman hayati sebagai kosmetik tradisional telah lama dikenal. Penggunaan berbagai jenis bunga seperti melati, mawar, cendana, kenanga, dan kemuning telah digunakan oleh masyarakat Jawa untuk kosmetik, sebagai wangi pakaian, pewangi ruangan, dan sebagai pelindung pakaian dari serangan mikroorganisme. Tanaman kemuning semak untuk membuat lulur yang dapat menghaluskan kulit, tanaman pacar untuk pemerah kuku, dan beberapa tanaman tertentu digunakan untuk pelemas rambut. Di samping terdapat jenis tanaman tertentu yang dapat digunakan untuk pewarna alami atau sebagai cat batik. Contoh pemanfaatan keanekaragaman hayati tersebut: yang pertama, sumber pangan. Keanekaragaman hayati, baik flora maupun fauna yang dapat dijadikan sumber bahan pangan antara lain adalah sumber karbohidrat seperti padi, jagung, singkong, kentang, sagu, dan umbi-umbian. B. Sumber protein, kedelai, kacang-kacangan, ikan, daging, unggas, dan daging hewan. Sebagai sumber lemak, ikan, daging, telur, kelapa, alpukat, dan durian. Sebagai sumber vitamin, berbagai jenis buah-buahan, sayur-sayuran, susu, telur, dan madu. Dan sumber mineral, sayur-sayuran, buah-buahan, dan susu. Kedua, sebagai sumber pendapatan devisa. Keanekaragaman flora dan fauna dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan bagi individu maupun mendatangkan devisa bagi negara. Misalnya sebagai berikut: bahan baku industri kerajinan, kayu, rotan, karet, bambu, pandan, kulit hewan ternak, dan kulit buaya. Bahan baku industri kosmetik, cendana, rumput laut, bengkoang, dan rempah-rempah. Yang ketiga, sebagai sumber plasma nuftah atau plasma benih. Areal hutan alami banyak terdapat tumbuhan dan hewan yang mempunyai sifat unggul. Oleh karena itu, hutan dikatakan sebagai sumber plasma nuftah atau sumber gen. Sifat unggul tersebut antara lain tahan penyakit, tahan kekeringan, dan tahan terhadap air asin. Contoh jenis flora yang telah digunakan sebagai plasma nuftah adalah pisang tanduk, akar wangi, sorghum, dan ubi jalar. Keempat, manfaat ekologi. Keanekaragaman hayati memiliki peranan dalam mempertahankan keberlanjutan ekosistem. Hutan hujan tropis memiliki berperan penting dalam keseimbangan ekologis, yaitu sebagai paru-paru bumi atau paru-paru hijau. Kegiatan fotosintesis hutan hujan tropis dapat menurunkan kadar karbon dioksida di atmosfer, yang berarti dapat mengurangi pencemaran udara yang selanjutnya dapat mengurangi efek rumah kaca. Hutan hujan tropis juga dapat menjaga kestabilan iklim global, yaitu mempertahankan suhu dan kelembaban udara. Yang kelima, manfaat keilmuan. Keanekaragaman hayati merupakan lahan penelitian dan pengembangan ilmu yang sangat berguna untuk kehidupan manusia. Berbagai jenis flora dan fauna di Indonesia dapat dijadikan objek penelitian, yang hasilnya dapat digunakan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan hidup umat manusia. Selanjutnya, kerusakan serta pelestarian flora dan fauna serta dampaknya bagi kehidupan. Yang pertama, kerusakan flora dan fauna di Indonesia. Dalam siklus kehidupan, baik hewan maupun tumbuhan selalu terjadi evolusi, seleksi alam, dan adaptasi. Evolusi adalah perubahan makhluk hidup secara perlahan-lahan dari sederhana ke bentuk yang lebih sempurna dalam jangka waktu yang lama. Jadi makhluk hidup selalu mengalami perubahan sehingga timbul spesies baru. Perlu diketahui bahwa tumbuhan dan hewan berasal dari makhluk hidup masa lampau yang telah mengalami perubahan dalam waktu yang sangat lama. Seleksi alam adalah penyaringan suatu lingkungan hidup sehingga hanya makhluk hidup tertentu yang dapat bertahan dan mampu menyesuaikan dengan lingkungan hidup yang baru. Makhluk hidup yang tidak mampu bertahan dan menyesuaikan dengan lingkungan yang telah
berubah akan mati atau pindah ke lingkungan lain. Dengan adanya seleksi alam ini, banyak hewan dan tumbuhan yang dahulu hidup sekarang telah punah karena tidak mampu untuk survival, menyesuaikan dengan lingkungan atau habitat. Contoh kerusakan flora dan fauna yang terjadi di Indonesia akibat kegiatan manusia, misalnya atol adalah jenis karang yang berbentuk lingkaran yang mengelilingi batas dari pulau-pulau vulkanik yang tenggelam. Ringing Reef adalah karang yang terdapat di daerah dekat pantai yang mengelilingi pulau. Barrier Reef adalah karang yang terletak sejajar dengan garis pantai dan berjarak beberapa kilometer dari garis pantai. Platform Reef adalah karang yang terbentuk di perairan dangkal Laguna yang terletak di antara Barrier Reef dan organisme pembentuk karang hanya dapat hidup di perairan dangkal yang bersinar mataharinya cukup sehingga memberi kesan bahwa cara hidup mereka seolah-olah seperti tumbuh-tumbuhan. Meskipun demikian, karang merupakan hewan yang tidak dapat melangsungkan proses fotosintesis. Mereka hidup sangat tergantung pada sinar matahari yang cukup. Terbentuknya terumbu karang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan laut. Antara lain, tingkat pelumpuran akan berpengaruh terhadap intensitas cahaya matahari yang masuk ke dalam laut. B. Arus laut. Arus laut yang kuat akan membawa oksigen yang dibutuhkan hewan-hewan terumbu karang. C. Salinitas dan suhu. Suhu laut optimum di tempat terumbu karang hidup dan tumbuh adalah 26-28 derajat Celcius. Kenaikan atau penurunan suhu dalam waktu relatif lama dan mengakibatkan kematian hewan karang. Terumbu karang di perairan Indonesia banyak yang mengalami kerusakan akibat ulah manusia. Bentuk kerusakan tersebut yang pertama, penggunaan racun dan bahan peledak untuk menangkap terumbu karang sehingga banyak ikan atau hewan yang lain ikut mati. Hal itu jika terjadi secara terus-menerus akan menyebabkan kepunahan ikan dan terumbu karang. Yang kedua, pencemaran dan pelumpuran yang disebabkan oleh pembangunan di daerah pesisir yang tidak ramah lingkungan dan tidak sesuai dengan AMDAL. Penebangan hutan di sepanjang sungai yang bermuara ke laut dapat mengakibatkan pelumpuran di daerah terumbu karang. Yang ketiga, penangkapan ikan dan biodata terumbu karang yang dilakukan secara berlebihan dan tidak terkendali menyebabkan penurunan jumlah dan keanekaragaman jenis terumbu karang dan ikan. Yang keempat, penambangan karang yang berlebihan digunakan untuk bahan dasar kapur dan hiasan. Kedua, pelestarian terumbu karang sebagai upaya memperlambat kerusakan kondisi terumbu karang. Pemerintah Indonesia mencanangkan program rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang. Tujuan utama program ini adalah pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya terumbu karang yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 10 provinsi yang terpilih. 10 provinsi tersebut antara lain Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Maluku, dan Papua. 5 komponen utama dalam upaya pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang yang telah ditetapkan antara lain peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat, pengelolaan berbasis masyarakat, pengembangan kelembagaan, penelitian dan monitoring, dan evaluasi penegakan hukum. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Komponen ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peranan terumbu karang dan partisipasi aktif dalam pengelolaan dan pemanfaatan terumbu karang. Yang B, pengelolaan berbasis masyarakat. Komponen ini bertujuan membina masyarakat untuk melakukan kegiatan aktif seperti membentuk usaha kerajinan tangan yang akan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Selain itu, pemerintah menerapkan pengetahuan dan teknologi rehabilitasi dalam pengelolaan terumbu karang agar dapat dimanfaatkan secara lestari.
C. Pengembangan kelembagaan. Komponen ini bertujuan memperkuat koordinasi antar instansi yang berperan dalam penanganan terumbu karang, baik pengelola maupun kawasan, aparat keamanan, dan pemerintahan lingkungan. Selain itu, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui berbagai pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan dan teknik rehabilitasi terumbu karang. Penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungan yang berbeda akan menghasilkan makhluk hidup yang baru pula, sehingga dengan proses adaptasi ini akan timbul keanekaragaman makhluk hidup. Usaha-usaha yang dilakukan dalam menjaga kelestarian makhluk hidup ada, yaitu dengan cara membuat suaka marga satwa dan cagar alam. D. Penelitian, monitoring, dan evaluasi. Komponen ini bertujuan memantau kegiatan masyarakat yang secara langsung berhubungan dengan terumbu karang. Dalam kaitannya dengan komponen ini akan dibentuk sistem jaringan pemantauan dan informasi terumbu karang dengan pembangunan simpul-simpul di beberapa provinsi. E. Penegak hukum. Penegak hukum merupakan komponen penting sebagai hal pokok dalam usaha mencapai tujuan program rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang. Baik, untuk materi bab 2 ini kita selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.